Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pesatnya perkembangan industri teknologi otomatis turut mengubah perilaku cara masyarakat untuk berinteraksi. Jika dulu hanya segelintir orang yang dapat muncul di layar kaca, namun kini semuanya masyarakat bisa menjadi seorang selebriti atau biasa yang kita sebut saat ini ialah sebagai influencer. Lebih jauh lagi, media sosial ternyata tidak hanya digunakan sebagai sebatas untuk mencari ketenaran saja, tetapi bisa digunakan untuk sebagai ajang talenta. Seperti yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program Digital Talent Scholarship atau biasa yang dikenal dengan DTS. Nah, sudah bergabung bersama saya nih, ada Ibu Eila Alivia Marani sebagai Koordinator Standarisasi Kompetensi. Bu Eila, boleh bisa diceritakan nih, apa itu program Digital Talent Scholarship untuk masyarakat luas? Bu Eila, silakan. Oke, ini seperti kita ketahui ya, saat ini mungkin masalah yang ada dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja adalah adanya skill gap nih. Skill gap antara atau kesenjangan keterampilan di antara lulusan maupun orang-orang yang diterima di dunia industri. Nah, Digital Talent Scholarship ini hadir untuk mengisi kesenjangan di antara hal tersebut. Jadi kita pernah dengar ya, Presiden Jokowi itu 2 tahun lalu kira-kira pernah memberikan arahan untuk percepatan transformasi digital. Salah satunya adalah menyiapkan talenta digital. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menciptakan program Digital Talent Scholarship yang diamanahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana salah satunya adalah di Badan Litbang SDM. Jadi kalau misalkan kita lihat dari penyiapan talenta digital ini, kita menyiapkan beberapa versi. Jadi ada yang untuk pengembangan literasi, ada yang untuk pengembangan kompetensi, dan ada untuk pengembangan kepemimpinan digital. Nah, Digital Talent Scholarship ini hadir untuk pengembangan kompetensi tadi, di mana memberikan pelatihan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik dari mulai lulusan SMK, lulusan D3, D4, S1, bahkan sampai ke dunia orang-orang bekerja maupun ibu rumah tangga. Jadi kita memiliki banyak sekali program pelatihan untuk seluruh masyarakat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi Digital Talent Scholarship hadir untuk memenuhi atau menciptakan talenta-talenta digital baru untuk memasuki area revolusi industri 4.0 dan sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk menciptakan talenta digital. Gitu, Mbak. Ya, Digital Talent Scholarship tadi diperuntukkan berarti betul ya Bu ya untuk masyarakat luas yang berarti bisa untuk pelajar atau lulusan baru juga bisa berlaku bagi mungkin masyarakat luar sana yang tengah bekerja seperti itu. Kemudian bentuk dari program atau pelatihan akademi di Digital Talent Scholarship ini seperti apa sih Bu Eila? Oke, nah ini yang tadi seperti saya sampaikan ya, program ini dibuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, bagaimana kita membedakannya? Target-targetnya adalah dengan adanya akademi-akademi yang kita bangun di program Digital Talent Scholarship ini. Jadi contoh di tahun 2022 ini kita ditargetkan 200.000 peserta pelatihan. Itu kita bagi ke dalam 7 akademi. Salah satunya adalah misal 1 Fresh Graduate Academy, di mana ini diperuntukkan bagi para lulusan D3, D4, S1 yang belum bekerja. Atau misalkan sudah lulus tapi masih nganggur, nah kita kasih nih pelatihan kompetensi. Jadi kita kasih pelatihan-pelatihan bidang teknologi, bidang TIK saat ini misal. Contohnya kita kasih Big Data, Machine Learning, IoT, pemrograman seperti back-end atau front-end, bahkan sampai pelatihan desain grafis, motion grafis, dan lain sebagainya. Jadi seluruh pelatihan-pelatihan terkini kita berikan untuk apa? Untuk memberikan penambahan atau skill atau kompetensi kepada mereka. Dan nggak sampai di situ, kita juga berikan mereka sertifikasi. Jadi sertifikasinya ini baik nasional maupun internasional, global maupun nasional kita berikan. Nah, tadi saya bilang berbagai macam akademi. Di sana kita juga punya akademi lain seperti kita punya Vocational School Graduate Academy atau VSGA. Nah, itu adalah untuk lulusan SMK atau sekolah-sekolah vokasi, D3, D4 juga bisa di sana. Lalu kita punya nih yang untuk para entrepreneur. Ada kita Digital Entrepreneurship Academy, jadi itu untuk calon-calon entrepreneur maupun ibu rumah tangga nih. Ibu rumah tangga mau latihan jualan atau mau menambah uang saku, nah itu bisa ikut nih
pelatihan DEA untuk pengembangan skill mereka juga. Lalu kita juga punya namanya Government Transformational Academy atau GTA. Nah, itu untuk para ASN di seluruh Indonesia. Jadi ya seperti kita ketahui, bahkan kami sendiri di sini, kita sendiri di ASN ini kita butuh ya pelatihan kompetensi untuk meningkatkan skill kita. Nah, ini kita berikan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Pemda maupun KL Pusat. Lalu kita juga punya tematik akademi. Tematik akademi ini kita berikan namanya sesuai dengan namanya ya, tematik. Jadi kita misalkan khusus untuk kita punya pelatihan seperti untuk buruh migran. Jadi memang untuk disediakan untuk buruh migran, atau misalkan nanti ada IoT untuk pertanian, mungkin untuk para petani dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar tematik ya, sesuai dengan target-target yang dibutuhkan. Lalu kita juga punya professional academy. Nah, tadi untuk yang dunia kerja, yang sudah bekerja juga jangan khawatir, kita juga punya program pengembangan kompetensi atau skill ini di professional academy. Jadi kalau misalkan kayak mbaknya nih mau ikutan, itu boleh ikut professional academy, atau mungkin nanti teman-teman lain, saya udah bekerja nih, tetap boleh ikut. Dan kita nggak ada batasan umur untuk beberapa akademi seperti misalkan DEA dan ProA ini, kita biasanya nggak ada batasan umur karena ilmu bisa didapatkan kapan aja. Tapi mungkin yang tadi ya, kalau kayak FGA kita mungkin ada batasan karena itu untuk fresh graduate. Jadi semua orang bisa ikut yang terbagi dalam pelatihan di Akademi DTS, tinggal lihat di websitenya. Oke, nah Ibu, ini menjadi menarik nih, dari banyaknya pelatihan akademi yang ada di DTS ini, bagaimana caranya masyarakat nanti saat mendaftar itu membedakan apakah dirinya ini masuk ke dalam kategori mungkin fresh graduate atau profesional atau justru tematik. Ini bagaimana cara masyarakat untuk membedakan dirinya saat mendaftar di website Kominfo nanti, Bu? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Sebetulnya memang orang-orang juga sama nih, kalau kita lihat, kita kan ada di semua sosial media juga ya, misalkan pengen nanya, saya nih pengen ikut ini, kok nggak ada ya gitu misalkan ya. Sedangkan sebetulnya tuh tinggal lihat kalau udah hafal, udah pernah ikut ya, sih udah tahu nih mereka mau kemana. Tapi bagi yang baru, silakan lihat di websitenya digitaltalent.kominfo.go.id. Nah, di sana tuh ada akademi-akademi. Jadi kalau diklik misalkan ada Fresh Growth Academy, kita klik nanti ada tuh persyaratannya apa. Lalu nanti untuk professional academy juga gitu, persyaratannya apa, orangnya apa. Jadi kita bisa lihat nih diri kita ini cocoknya di mana. Dibuka dulu semuanya, istilahnya kalau kayak belanja dilihat-lihat dulu nih semua. Jangan langsung milih FGA, ProA atau apa, tapi dilihat ini apa, dipelajari. Begitu juga nanti latihannya. Jangan keburu-buru, pelatihannya tuh banyak banget. Jadi misalkan kayak kami nih di FGA sendiri, kita nanti membuka lebih dari 40 tema. Lalu juga dengan professional academy juga gitu. Jadi tema-tema pelatihannya tuh beragam. Istilahnya mungkin hampir semua ada lah. Kayaknya nggak mungkin ada yang nggak ada, itu mungkin 1-2 ya. Jadi tinggal dicek aja, samalah seperti halnya kita belanja online tuh, kita bisa browsing, kita lihat masing-masing. Nanti di setiap tema yang kita pilih pun nanti ada persyaratan. Jadi kalau misalkan masih takut salah juga, nah pas diklik lagi nanti ada syaratnya lagi nih, apa nih teman-temannya, termasuk persyaratan kemampuan. Jadi kadang-kadang mungkin ada ya, misal kita ngomongin pelatihan seperti yang agak tinggi, artificial intelligence atau machine learning, dia bakal ada nih persyaratan sebelumnya tuh butuh apa, misalkan dia harus menguasai bahasa pemrograman apa, itu ada di setiap detail, di setiap pelatihan. Silabusnya pun ada semua di website. Jadi teman-teman tinggal, atau bagi yang mau ikut, kalau kita nyebutnya di JIRS nih, di JIRS. Oh gitu, di JIRS, baik. Di JIRS tuh yang mau ikut tinggal lihat seluruh silabus maupun pilihan tema pelatihan di dalam website. Semua infonya lengkap. Kalaupun masih bingung, ada Instagram ataupun Twitter buat tempat bertanya. Nanti juga ada help desk-nya di sana bagi teman-teman yang mau, yang bagi di JIRS yang bingung nih buat mengikuti tema pelatihan yang mana. Gitu. Oke, berarti ini juga bisa sebagai tips and trick ya Bu ya, untuk daftar kemudian agar pelatihan ini bisa diterima seperti itu, dengan cara tadi membaca dengan seksama kebutuhan dan ketentuan yang tercantumkan di pelatihan akademik itu sendiri. Nah, kalau untuk pelatihan ini sebenarnya gratis atau berbayar sih Bu? Wah, ini total gratis. Jadi kalau misalkan ada yang memungut bayaran nih, harus dilaporin nih. Karena kita semua gratis, mulai dari pelatihan sampai ke sertifikasi. Jadi nanti mungkin teman-teman ada yang mengikuti pelatihan, terus ada yang dapat kesempatan sertifikasi nih. Jadi nggak semua ya, jadi teman-teman tuh kan harus melalui rangkaian proses nih di JIRS yang udah keterima,
Mereka ngikuti pelatihan, nanti mereka ada ujian, sampai akhirnya nanti mereka dinyatakan untuk sertifikasi. Jadi ada 2 sertifikat yang bisa didapatkan, satu completion ya atau penyelesaian pelatihan, yang satu lagi tuh sertifikasi. Jadi kita ada namanya sertifikasi baik SKKNI atau sertifikasi nasional maupun sertifikasi global. Nah, sertifikasi global itu ataupun sekarang itu mahal harganya, bisa jutaan. Nah itu semua free, gratis, sepanjang teman-teman atau DJers tersebut dinyatakan berhak untuk mengikuti sertifikasi. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada yang meminta bayaran, itu justru bisa dilaporkan. Oke. Gitu. Untuk pelatihan ini biasanya prosesnya berapa lama Bu hingga tahap ujian dan mendapatkan sertifikasi ini? Ya, jadi pelatihannya beragam. Seperti tadi saya bilang ada beberapa akademi ya, ada beberapa akademi dan di akademi tersebut berbeda-beda setiap pelatihan. Minimal sekali itu biasanya 2-3 hari itu untuk pelatihan-pelatihan seperti di digital entrepreneurship ya, yang untuk mungkin ibu rumah tangga belajar berjualan, sampai ke up to 2 bulan. Jadi kalau pelatihan-pelatihan yang kompetensi tadi yang harus disertifikasi itu pelatihannya cukup panjang, memang sampai up to 2 bulan, tapi nggak melulu setiap hari harus kayak gini 8 jam sehari, enggak. Paling live sessionnya ini prosesnya hanya 2 jam, lalu nanti mereka ada belajar mandiri, self learning, ada mengerjakan tugas atau project. Jadi dalam jangka waktu 2 bulan itu misalkan mereka menghasilkan suatu project ataupun mereka sampai ke sertifikasi. Jadi beragam sekali. Nah, waktu pelatihan juga bisa dilihat di website. Jadi di silabus, di detail pelatihan itu semua ada. Waktu pelatihannya kapan sampai kapan, itu akan bervariasi dari setiap pelatihan. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang sebulan, bahkan sampai ke 2 bulan. Wah, tentunya ini sangat bermanfaat untuk mengisi waktu luang ya, seperti itu ya Bu Ella ya. Dan saya tadi sempat melihat beberapa testimoni di Gears nih yang sudah pernah mengikuti program pelatihan akademik. Ada yang mengatakan ini worth to try to at least once, seperti itu. Apakah bagi di Gears yang sudah pernah mendapatkan kesempatan satu kali ini bisa untuk mendaftarkan dirinya kembali, Bu Ella? Bisa banget. Jadi ini biasanya malah kalau teman-teman yang emang IT geeks nih ya, atau yang emang pengejar beasiswa ini biasanya bahkan ikut terus nih tiap tahun. Bahkan setahun kadang-kadang dia ikut berapa kali. Nah, tahun ini juga kita membuka seperti tahun sebelumnya. Jadi bahkan kita bikin PET ya, atau jalur pelatihan. Jadi misalkan mereka ikut di batch 1 nih, pelatihannya sifatnya foundation. Nanti di batch 2 kita buka lagi nih pelatihan lanjutannya, intermediate-nya. Batch 3 kita buka lagi nih, misalkan pelatihan untuk yang lebih tingginya atau advance-nya itu bisa diikuti selama di Gears tersebut menyelesaikan satu pelatihan sebelumnya. Jadi nggak bisa 2 sekaligus nih. Satu selesai baru ikut lagi, itu dalam 1 tahun boleh. Jadi bagi para hunter ya, beasiswa hunter atau mungkin memang haus ilmu, itu silahkan sekali ini dibuka untuk seluruh teman-teman mau mengikuti kembali, asal jangan 2. Kenapa? Karena ini cukup sulit pelatihan kompetensi. Jadi seperti halnya belajar ya, sekolah. Jadi kalau double-double nanti malah nggak lulus, malah nggak selesai. Jadi harus selesai dulu baru lanjut. Itu Mbak. Betul, kapan lagi ya Bu ya untuk mendapatkan pelatihan seperti les juga ini ya Bu ya, les secara gratis, kemudian bisa mendapatkan training ya, training lebih tepatnya ya Bu. Kemudian Ibu, perusahaan multinasional dan nasional mana saja yang menjadi mitra dalam pelatihan DTS Kominfo ini Bu? Oke, nah ini mungkin saya kelas balik dulu nih. DTS ini berdiri atau dilaksanakan sejak tahun 2018 ya, pilot project itu dulu. Kita baru dengan 5 perguruan tinggi bekerja sama dan 1 perusahaan multinasional. Lalu kita di tahun 2019 ini growing, kan kita kasih pilot project udah 18.000, ternyata dari 1.000 itu pendaftarnya hampir 60.000. Sehingga di tahun berikutnya itu diberikanlah beasiswa itu untuk 25.000 peserta di 2019, itu offline seluruh Indonesia. Jadi pelatihan itu dibuka 25.000 peserta secara offline, dan kita bekerja sama tentu saja saat 25.000 nambah dong ini perusahaan-perusahaan ataupun mitra lah ya, kami. Nah di sana kita multinasional tuh banyak sekali. Ini boleh sebut merek ya, berarti ya. Jadi mulai dari Microsoft, dari Google, dari AWS, Red Hat, apalagi banyak sekali, semuanya deh, Cisco. Jadi seluruh perusahaan IT atau kita nyebutnya global technology companies itu sebetulnya sudah join ke kita, Huawei,
Alibaba ini yang baru-baru ini juga sudah join, lalu ada Oke. lagi apa ya, saya mungkin nanti ada yang saya sebutkan satu persatu, IBM, lalu kita juga punya Isi Konsil, Oracle, Red Hat, di coding kalau misalkan untuk perusahaan teknologi yang untuk global juga kita punya beberapa, banyak juga yang sudah bekerja sama, Metrodata Academy, rata-rata tuh mereka yang memiliki akademi atau pelatihan-pelatihan. Jadi perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan yang juga berkecimpung untuk pengembangan SDM atau talenta digital. Nah ini yang Oke, baru-baru kita juga bahkan Mastercard Academy juga ada loh. Mungkin belum baru pada dengar oke. ya. Ini sekarang sudah join juga ke kita. Proget, IBM, Google, kayaknya saya sudah nyebutin semua tuh. Huawei, Oracle, Cisco, AWS. Jadi banyak sekali, jangan khawatir. Misalkan kita mau belajar cloud pun, cloud-nya beragam. Kita mau belajar database juga database-nya beragam. Mau belajar pemrogramannya beragam, nggak hanya satu. Jadi semua teman-teman atau DJers ini punya banyak sekali pilihan. Nah, kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dan politeknik seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena kita kan mau menjangkau ya seluruh lapisan masyarakat. Nah, sedangkan teman-teman yang di daerah ini kan kesempatannya kecil kalau misalkan hanya kita buka di Betul. pusat ya, atau di Jakarta atau di kota-kota besar. Sedangkan mungkin yang ada di Palu, ada di Banjarmasin, di mana itu semua mungkin juga butuh pelatihan yang sama. Sehingga kita bekerjasama dengan kampus. Kenapa? Waktu kita masih offline, mereka diajarkan offline. Jadi teman-teman itu di JERS itu bisa datang ke kampus, ada kelasnya seperti halnya belajar ya. Bisa masuk lab kalau misalkan butuh komputer nih, mereka nggak punya nih komputer yang dengan spek cukup tinggi. Nah, itu bisa belajar di kampus. Tapi sayangnya ini kan pandemi ya. Jadi sejak 2020 sayang sekali kita harus dilaksanakan secara daring karena memang kita nggak berani nih untuk melakukan kerumunan ataupun kelas-kelas besar. Jadi tapi kita masih ada juga beberapa kelas kecil seperti untuk beberapa tema pelatihan yang dibuka untuk ya nggak banyak ya. Jadi misalkan sesekali ada yang offline untuk beberapa akademi di daerah-daerah, biasanya daerah-daerah yang masih zona-zona hijau ya kalau misalnya itu kita buka. Oke, kalau dari Bu Ella sendiri ini, mengapa ini Indonesia harus lebih mencetak banyak talenta digital? Apa keuntungannya Bu Ella? Nah ini menarik sekali ya. Tadi saya sampaikan kalau misalkan kenapa sih talenta digital itu penting. Nah kalau misalkan yang sering dengar nih, kalau misalkan Pak Presiden Jokowi ngomong itu kita harus menciptakan 600.000 talenta digital. Jadi ada studi lah dari yang dikutip oleh World Bank dulu menyatakan kalau dalam 15 tahun ke depan ini Indonesia tuh butuh 9 juta tenaga terampil di bidang TIK. Tenaga terampil itu berarti dia harus talenta digital. Nah, dari dasar itulah berarti sekitar 600.000 per tahun harus kita produce nih tenaga terampil di bidang digital ini. Nah, ini program DTS inilah salah satunya untuk mendukung kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya kita ketahui mungkin nggak hanya Kominfo yang menyediakan program pelatihan seperti ini, karena kita butuh 600.000 ini, bahkan tahun ini dari sebelumnya yang 1.000, 25.000, tahun berikutnya kita 50.000, lalu 100.000, jadi kita 2 kali lipat terus nih. Tahun ini kita 200.000. Nah, 200.000 itu masih jauh dari kebutuhan 600.000 per tahun sebetulnya. Nah, ini jadi nggak hanya Kominfo, dan mungkin nanti kementerian lain juga ada yang juga melaksanakan, dari Kementerian Tenaga Kerjaan, mungkin Kementerian Bekraf, Pariwisata, dan lain sebagainya. Itu juga ada, begitu juga mungkin dibantu oleh industri, karena di sini peran triple helix kita tingkatkan ya. Jadi nggak hanya dari sisi kami di government, tapi juga industri maupun akademisi. Begitu juga di program DTS ini kan, kita ngegandeng industri, kita ngegandeng akademisi, kita juga ngegandeng bahkan sektor privat langsung sebagai pengajar dan lain sebagainya. Jadi memang ini nggak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Program ini adalah program banyak pihak. Jadi kita memang meningkatkan peran-peran triple helix seperti itu sehingga menciptakan talenta digital baru. Kenapa penting? Nantinya ke depan mungkin seluruh jenis pekerjaan ini akan berganti ya, ada disrupsi ya. Kalau kita lihat dulu jaga pintu tol kan
pakai orang. Sekarang iya, udah pakai otomatis. Nanti kasir juga mungkin seperti di luar nih, sekarang udah mulai langsung pakai otomatis. Nah, udah nggak ada lagi orang yang menjaga. Nah, orangnya kemana? Ya orangnya yang bikin, ya nggak? Yang bikin program tersebut, yang mengembangkan program tersebut. Nah, makanya pelatihan-pelatihan ini muncul ke depannya. Kita nggak hanya sebagai pengguna, mungkin nanti Indonesia juga bisa sebagai pembuat ya, bukan sebagai user, bisa jadi produsen juga. Oke, Bu Ella, ini terakhir nih Bu. Kira-kira ini DTS ini untuk pembukaannya sampai kapan ini Bu? Nah ini saat ini udah dibuka nih, Mbak. Jadi kalau misalkan teman di Gears mau lihat, per tanggal 2 Februari kemarin kita sudah buka pelatihan batch 1. Udah ada di FGA, di Fresh Graduate Academy sudah buka, di Professional Academy sudah buka, Digital Entrepreneurship Academy bahkan dari bulan Januari itu udah buka. Dan itu ada offline-nya juga mungkin di beberapa daerah yang masih zona hijau ya, biasanya itu ada dibuka juga. Lalu kita Government Transformation Academy, GTA juga sudah buka. Apalagi tematik akademi nanti akan segera buka. Dan juga ada, kita ada satu lagi saya sebutkan, ada namanya Talent Scouting Academy. Jadi ini untuk para mahasiswa ya, tingkat akhir. Jadi nanti ini programnya bekerja sama juga mungkin seperti Kampus Merdeka. Jadi teman-teman yang anak tingkat akhir mau dapat SKS, pelatihan gratis sampai sertifikasi gratis juga bisa ikut program di Talent Scouting Academy. Jadi semua sudah dibuka, tinggal buka websitenya nih Mbak, digitalent.kominfo.go.id. Baik, Bu Ella Alivia Marani selaku Koordinator Standarisasi Kompetensi dari Kementerian Kominfo. Pemirsa, bagi Anda yang berminat dan ingin melakukan aktivitas dan mendapatkan insight yang bermanfaat dari kegiatan Digital Talent Scholarship, pemirsa dapat membuka untuk melihat di website Kominfo. Terima kasih banyak Bu Ella Alivia, selamat melanjutkan aktivitas. Sama-sama, terima kasih, salam pemirsa, sehat selalu. Kami akan kembali sesaat lagi dalam Kominfo Newsroom.